Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali kepada pelajaran SKI minggu ketiga daring. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Silahkan dilihat halaman 134 bagi yang sudah ada fotokopiannya. Ibu akan menerangkan mengenai Khalifah Bani Umayyah. Peristiwa terjadinya Amul Jamaah atau tahun persatuan antara umat Islam yang terjadi pada tahun 41 Hijriah atau tahun 661 merupakan kebaikan kesolehan dari Hasan bin Ali bin Abu Thalib karena dia menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah sekaligus menandai berdirinya dinasti Umayyah. Akhirnya kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Jadi oleh Muawiyah ibu kota dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Dan Daulah Bani Umayyah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, yaitu dari tahun ke-41 sampai ke 132 Hijriah atau dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, di sini Muawiyah merubah sistem pemerintahan dari suro atau mufakat menjadi sistem monarki atau sistem kerajaan atau sistem turun-temurun, di mana yang menjadi raja adalah seorang ayah, dan kemudian nanti ketika ayahnya meninggal dunia maka yang menjadi raja selanjutnya adalah anaknya dan kemudian keturunannya yang lain. Bisa dilihat di sini nama-nama Khalifah Daulah Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, lalu Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan terakhir Marwan bin Muhammad. Nah, dari 14 orang ini ada tokoh-tokoh yang berhasil membangun dan mengembangkan dinasti Umayyah, yaitu diantaranya ada 4 ya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Nah, ini 4 orang ini 4 yang sangat terkenal karena berhasil membangun dan mengembangkan dinasti Umayyah dari segi sosial. Nomor B, perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah. 1 di sini di bidang sosial. Di bidang sosial karena saat itu sudah ada peraturan atau sudah ada undang-undang dan sudah ada lembaga penegak hukum, seperti misalkan di kita sekarang ada tentara, ada pengadilan, ada kepolisian. Sehingga karena ada penegak hukum, akhirnya tercipta kemakmuran dan keadilan bagi semua warga, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Kedua, perkembangan di bidang budaya di sini bahasa Arab kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional, di samping saat itu sudah ada bahasa Inggris. Dan di sini sudah mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab dan mendirikan pabrik-pabrik dan membangun irigasi untuk lahan pertanian. Dan kemudian nanti membangun kota Basroh dan kota Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi nanti dulu kalau ingin belajar ilmu pengetahuan itu datang ke kota Basroh dan ke kota Kufah. Lalu dibentuk juga di sini lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau kita sekarang barangkali ini ada Menteri Keuangan, Menteri Ketahanan, Menteri Pendidikan. Nah, ini dibentuk lembaga pemerintahan. 1 lembaga politik,
yang disebut An-Nizam Asy-Syiasi. Kedua, lembaga keuangan yaitu An-Nizam Al-Mali. Ketiga, lembaga tata usaha negara yaitu An-Nizam Al-Idari. Keempat, lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadai. Dan terakhir, lembaga ketentraman yaitu An-Nizam Al-Hadi. Terbentuk juga Dewan Sekretaris Negara yang disebut Diwanul Kitabah. Nah, kalau di kita ini disebut barangkali sebagai Dewan Sekretaris Negara itu menteri urusan dalam negeri dan menteri urusan luar negeri. Di sini ada sekretaris persuratan. Jadi yang mengurus surat-surat ke negara lain disebut Katib Ar-Rosai. Lalu ada kepala kepolisian, disebut Katib Al-Jun. Lalu ada juga sekretaris kehakiman yang disebut Kotib Al-Qadi. Lalu ada juga yang sekretaris di bidang keuangan yaitu Kotib Al-Kharaj. Dan terakhir sekretaris tentara yaitu Kitab Al-Jun. Nah, untuk mengurusi keselamatan khalifah dibentuk Al-Hijabah atau ajudan. Kalau di Indonesia ini disebut sebagai Pas Pampres. Alasan kemudian Bani Umayyah memindahkan ibu kota dari kemudian dari apa tadi kan disebutkan Bani Umayyah itu memindahkan pusat pemerintahan yang asalnya dari Madinah ke Kufah, kemudian dipindahkan lagi ke Damaskus karena ada untuk menumpas pemberontakan dan supaya tercipta stabilitas keamanan dalam negeri. Kemudian di sini menyusun organisasi pemerintah agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar. Mengubah kemudian sistem pemerintahan demokrasi yang tadi ya menjadi sistem monarki atau kerajaan. Lalu di sini dibuat juga bahasa Arab sebagai bahasa nasional yang berfungsi mempersatukan bangsa-bangsa, terutama bangsa yang berkumpul atau mereka bersatu dalam agama Islam. Kemudian berkembang juga tokoh-tokoh ilmuwan Muslim terkenal pada saat Daulah Umayyah. Di sini nanti ada tokoh ilmu hadis yang disebut dengan Kutubus Sittah. Ada juga nanti ya kita terangkan di materi yang lain. Lalu muncul juga tokoh ahli tafsir. Kalau tokoh ahli tafsir itu seperti apa? Yaitu menafsirkan kandungan yang ada dalam ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kalau hanya diterjemahkan itu tidak akan ada artinya, tapi selain diterjemahkan Al-Qur'an itu harus ditafsirkan supaya kita tahu apa makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Lalu di sini nanti muncul tokoh ahli ilmu fikih dan muncullah tokoh ahli tasawuf dan tokoh ahli bahasa dan sastra. Muncul juga nanti tokoh ahli sejarah dan geografi dan muncul juga tokoh ahli ilmu kedokteran. Untuk pertemuan ini dicukupkan dulu sekian. Silahkan ditulis apa yang menurutmu penting. Mudah-mudahan minggu berikutnya kita bisa bertemu dengan cara luring, dan ini tidak usah disetorkan sekarang, nanti pas ibu ketemu baru disetorkan catatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.